Hai, saya Alvan, saya petani di luar kebiasaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan. Saya alumni SMA Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan. Dan saya berasal dari Lamongan. Sejak kapan Anda mulai merantau meninggalkan Lamongan? Saya meninggalkan Lamongan setelah lulus SMA. Saya ambil beberapa kursus montir, kursus bahasa Arab, kursus memasak, banyak keahlian yang pengen saya peroleh setelah SMA. Tapi saya kira saya waktu terlalu muda untuk bekerja, sehingga saya berpikir untuk kuliah. Dan saya pergi ke Jakarta untuk ambil sekolah tinggi. Dan semua pengalaman sekolah, kursus, ke kampus, belajar berorganisasi dan seterusnya itu menjadi bekal hidup sampai sekarang buat saya. Apa peranan pendidikan dalam proses kehidupan Anda? Pendidikan sangat luar biasa dan itu benar-benar membentuk pola pikir saya sekarang. Oh sebentar, saya ya. Ambil ini. Ya. Hutan-hutan gini. Hujan-hujan gini cerita enak. Oke. Sangat penting karena di sekolah itu di samping kita dapat ilmu ya, skill tentang sesuatu yang kita minati, misalkan tentang ilmu pengetahuan tertentu, itu sangat penting. Tapi di sekolah itu ternyata kita mendapatkan banyak hal selain kita bertemu dengan teman-teman kita yang memiliki satu interest yang sama, dan juga kita belajar tentang berorganisasi, kemudian menyelesaikan masalah, bertoleransi, dan kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda sehingga kita menjadi orang yang lebih terbuka, open-minded. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan tidak penting atau kurang penting, saya tidak setuju dan menentang. Anda kan sudah tinggal di ibu kota, terus sudah bolak-balik ke luar negeri juga. Apa yang menjadi motivasi untuk bertani? Sejak kecil saya petani, ibu saya petani, bapak saya petani, keluarga besar saya juga petani. Jadi pada prinsipnya seorang petani. Tapi ketika saya merantau, meskipun saya mendapatkan pekerjaan bukan bidang petani, tapi saya punya keinginan ketika saya sudah saatnya saya akan balik menjadi petani. Dan saya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kampung saya yang masyarakatnya adalah petani semua. Jadi ini menjadi misi mulia saya sebenarnya untuk kembali menjadi petani. Dan ketika ada kesempatan seperti sekarang, saya tidak ragu-ragu untuk langsung terjun menjadi petani. Ada anggapan bahwa petani itu kurang keren dibandingkan profesi yang lain. Ini bagaimana tanggapan Anda? Saya kira pandangan itu sekarang keliru ya.
apalagi sekarang kita temukan banyak petani-petani yang sukses, yang secara ekonomi dia mapan, baik, memiliki penghidupan yang lebih baik. Dan tidak semua petani hidup di kemiskinan, tidak. Tapi saya kira semenjak pengetahuan semakin banyak, kemudian akses pasar semakin bagus, petani banyak yang sukses dan menemukan kemakmurannya. Adapun orang yang mengatakan bahwa petani itu kurang keren atau kurang oke gitu ya, mungkin dia hidup di dunia yang berbeda. Ya, hidup di dunia yang tidak belum pernah melihat secara langsung bagaimana petani menghidupi keluarganya, bagaimana mereka mengerjakan pertaniannya dan seterusnya. Saya kira seperti itu, karena kita didominasi oleh berita-berita tentang glamorious, ya, sesuatu yang glamor, yang mereka bukan seorang petani, para artis, para selebritis, para sosialita yang banyak muncul di depan mata kita lewat televisi atau sosial media, sehingga menganggap petani itu seperti bukan dalam dunia mereka gitu. Jadi, tapi kalau dalam kenyataan sehari-hari kita melihat banyak petani yang keren, dan saya kira menjadi petani itu hebat, keren. Ya. Terus kalau begitu, seberapa penting profesi petani jika dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain? Tanpa petani kita nggak bisa makan. Ya, betul. Ya, tanpa petani nggak ada yang nanam jagung, nggak ada yang nanam padi, nggak ada yang nanam palawija, nggak ada yang pergi ke laut, nggak ada yang menjadi nelayan. Itu petani. Petani menjadi benteng akhir dari ketahanan pangan dan kebutuhan pangan nasional atau warga. Jadi saya kira ketika orang mengatakan bahwa profesi petani adalah merupakan profesi yang tingkat 2 lah, gitu ya. Saya kira itu salah dan saya tidak setuju. Jadi, meskipun mungkin duitnya sedikit, tapi petani kan mereka hidup dengan kenyang, dengan kecukupan, dan perannya sangat penting. Perannya sangat super penting. Jadi hanya bagi orang-orang yang makan plastik petani nggak keren. Nah, itu selama kita belum makan plastik berarti petani itu keren. Ya. Sebagai contoh, sekarang sudah mulai banyak teknologi yang ditemukan dan diaplikasikan oleh para petani dengan sistem-sistem yang baru, dengan cara greenhouse, dengan teknologi dengan peralatan-peralatan yang disediakan oleh teknologi pertanian terutama, itu sangat membantu sekarang bagi petani. Terakhir, apakah ada pesan untuk anak muda Indonesia berkaitan dengan pertanian? Bagi anak-anak muda, ini saat yang tepat untuk menjadi petani. Di saat lockdown ya, masa-masa PSBB ini, saya kira sangat tepat. Nggak apa-apa pengen punya obsesi kerja yang lain selain pertanian, jadi pedagang atau menjadi meniti karir di kota besar, that's fine, nggak masalah. Itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika ada kesempatan untuk menjadi petani, menjadi petanilah. Tapi harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang pertanian. Itu akan jauh lebih bagus dan memiliki prospek yang bagus daripada menggunakan petani gaya tradisional dan konvensional. Ketika ada kesempatan untuk belajar tentang pertanian di banyak channel yang sekarang tersebar di internet banyak, saya kira ini saat yang tepat bagi para muda untuk belajar pertanian dan mengaplikasikannya di lingkungannya masing-masing. Dan itu akan pertama akan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Yang kedua, itu akan mengurangi angka pengangguran, karena kita melihat bahwa
anak-anak yang punya obsesi selain menjadi petani itu, kalau saya nggak keluar kota, keluar negeri, saya nggak mau menjadi petani. Saya nggak mau menjadi petani. Mereka lebih suka merantau dan dengan uang besar tapi dengan resiko yang sangat besar. Menjadi bekerja di luar negeri, di Malaysia, di mana itu. Jadi saya kira menjadi anak-anak muda sekarang, ketika punya kesempatan untuk bertani, lakukanlah sekarang. Itu akan mendapatkan kepuasan yang lebih ya ketika menjadi seorang petani, dan akan membantu ekonomi masyarakat juga gitu. Nah, kenapa saya tadi bilang bahwa anak muda harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika menjadi petani, itu akan menghasilkan lebih besar. Contohnya yang sudah dipraktekkan banyak orang, seperti menggunakan metode greenhouse, menggunakan cara-cara baru yang diajarkan oleh pertanian modern. Itu saya kira tidak rugi untuk menjadi petani.